Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fanani dengan NIM 2020110033 dari kelas B Hukum Keluarga Islam semester 3 akan memaparkan mengenai politik hukum dalam perspektif keilmuan. Apa itu politik hukum? Politik hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius constituendum atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan bersama. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto meletakkan politik hukum sebagai bagian dari studi hukum. Disiplin politik hukum menurut mereka merupakan gabungan dari ilmu hukum dan filsafat hukum. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan yang ada selama ini bahwa politik hukum merupakan gabungan dari ilmu hukum dan ilmu politik. Kemudian apa itu ius constituendum? Ius constituendum artinya hukum yang berlaku saat ini. Kemudian ius constituendum adalah hukum yang masih dicita-citakan. Kemudian kegiatan politik hukum. Kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu peraturan bukan penetapan. Peran politik hukum dalam berbagai lini pembentukan peraturan perundang-undangan secara konkret dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari proses perencanaan, pembentukan, bahkan pengesahan hingga pengundangan. Peraturan perundang-undangan, proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan cara utama menciptakan hukum. Peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaruan hukum karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum jurisprudensi. Kemudian politik hukum sebagai kajian hukum tata negara. Ditinjau dari sudut hukum tata negara. Tujuan daripada politik hukum untuk tata negara ya berarti merupakan tata kerja daripada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan atau tata kerja di mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat pelengkap itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hal bernegara. Kemudian tujuan negara. Tujuan negara sesungguhnya adalah cita-cita ideal suatu negara yang ingin diwujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Indonesia menegaskan bahwa tujuan negara atas didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konstitusinya, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya negara yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, kesatuan dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudian yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apabila melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang hasil amandemen keempat terkait langsung dengan hak prerogatif presiden, maka akan terlihat sangat jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang berarti bahwa dalam sistem tersebut selain kedudukannya sebagai kepala pemerintah, presiden juga sebagai kepala negara. Dan ini hak prerogatif presiden yang saya sebutkan tadi, apabila melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat terkait langsung dengan hak prerogatif, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dan executive power. Executive power merupakan bentuk pemerintahan yang menganut sistem presidensial, walaupun ada lembaga legislatif dan yudikatif sebagai penyeimbang, hanya merupakan pokok belaka. Jika kedua lembaga penyeimbang tersebut hanya dijadikan tameng belaka, maka executive power tampaknya telah menjadikan kepala negara atau presiden bertindak di luar ketentuan hukum. Walaupun pada dasarnya executive power diatur dalam konstitusi, namun apabila tidak mendapatkan pengawalan, akan menjadikan lembaga-lembaga ini dapat terpotong arahnya, termasuk legislatif dan yudikatif dalam hal ini. Keterkaitan executive power dan hak prerogatif presiden jelas memberikan kebebasan kepada presiden, baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, untuk melakukan yang sepantasnya dilakukan setiap melakukan tindakannya setelah mengalami amandemen, tanpa hak prerogatif presiden tersebut tidak mutlak menjadi sepenuhnya menjadi hak presiden, tetapi ada lembaga lain yang harus dimintakan pendapatnya itu. Kemudian dalam pasal ini yang terkait langsung dengan hak prerogatif presiden, di Indonesia sangat disayangkan terhadap lembaga penyeimbang tersebut, di mana lembaga penyeimbang itu terlalu memihak kepentingan penguasa eksekutif dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, keseimbangan hukum dalam sistematika ketatanegaraan. Keseimbangan hukum dalam sistem ketatanegaraan akan mengalami ketimpangan karena peran keseimbangan politik hukum diperlukan untuk mewujudkan hukum yang berwibawa. Perlawanan hukum yang dipraktikkan dalam sejarah ketatanegaraan dunia seperti di Inggris, Amerika, Polandia, Rusia merupakan hasil nyata adanya ketidakseimbangan politik hukum berkenaan dengan ketatanegaraan. Bukan suatu pernyataan asing bahwa negara diarahkan pada realisasi kebebasan untuk melaksanakan atau memaksakan kekuasaan yang menjadi kewenangannya. Pemikiran yang berlebihan jika warga negara melakukan perlawanan legal maupun non-legal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius constituendum atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka atau tujuan negara tersebut. Selanjutnya, kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu peraturan, bukan penetapan. Politik hukum berperan dalam berbagai lini pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara konkret
dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah perkataan atau ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.